Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok KAS yang beranggotakan Epika Sari, Nur Hasikin, dan Nur Syarah. Baiklah, saya Nur Syarah akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah berkas pencatatan uang di mana laporan berisikan segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan ini dibuat dalam periode tertentu, contohnya setiap bulan atau setiap tahun. Apa saja isi dari laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan rincian informasi keuangan perusahaan termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, kontribusi pemegang saham, arus kas, dan informasi terkait lainnya selama periode waktu tertentu. Jenis-jenis laporan keuangan bank syariah yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan, komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pengakuan unsur laporan keuangan. Yang pertama, probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua, keandalan pengukuran. Yang ketiga, pengakuan aset. Yang keempat, pengakuan kewajiban. Yang kelima, pengakuan dana syirkah temporer. Yang keenam, pengakuan penghasilan. Dan yang ketujuh, pengakuan beban. Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi suatu perusahaan, entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan lain laporan keuangan yaitu memberikan informasi kepada pengguna, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Pemenuhan kewajiban obligation, fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Unsur laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua, kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Yang selanjutnya, lancar dan tidak lancar. Entitas syariah mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika memperkirakan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan,
memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau kas atau setara kas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2, laporan arus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas syariah mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Baiklah, yang selanjutnya, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan, liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, laporan laba rugi komprehensif. Entitas syariah menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam suatu laporan keuangan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain. Penghasilan income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi, misalnya yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan marketable dan dari kenaikan jumlah aset jangka panjang. Penghasilan income meliputi pendapatan revenue, keuntungan gains. Timbul dalam pelaksanaan yang dapat dipasarkan marketable dan dari kenaikan jumlah aset jangka panjang. Penghasilan income meliputi pendapatan revenue, keuntungan gains. Selanjutnya, Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa atau fees, bagi hasil, dividends, royalti, dan sewa. Yang selanjutnya, keuntungan. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berada dengan pendapatan. Keuntungan meliputi misalnya pos yang timbul dalam pengalihan aset tak lancar, atau keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan. Yang selanjutnya, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
Definisi beban mencakup yang pertama, kerugian. Yang kedua, beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa meliputi misalnya beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya terbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap. Definisi beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi. Misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan pinjaman entitas syariah dalam mata uang tersebut. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas syariah biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lain. Kerugian dapat timbul misalnya dari bencana kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari pelepasan aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi dan dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan. Yang selanjutnya, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban, atau ketika untung, atau pendapatan ketika rugi. Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atau investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif minimal mencakup A. Pendapatan usaha, B. Bagi hasil untuk pemilik dana, C. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan bentura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, D. Beban pajak, E. Suatu jumlah tanggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset atau kelompok lepasan dalam rangka operasi yang dihentikan. F. Laba rugi. G. Setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat atau selain jumlah dalam huruf H. Yang H. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dan yang I. Total komprehensif. Selanjutnya, laba rugi. Laporan laba rugi komprehensif. Entitas syariah mengungkapkan pos A. Laba rugi periode berjalannya dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. B. Total laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. Entitas syariah menyajikan pos tambahan.
judul dan subtotal dalam laporan laba rugi komprehensif jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan. Penghasilan komprehensif. Perubahan dalam surplus revaluasi atau lihat PSAK 16 aset tetap dan PSAK 19 aset tak berwujud. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai PSAK 24 imbalan kerja. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing atau lihat PSAK 10, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual atau dilihat pada PSAK 55 instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran. Laba rugi. Entitas syariah mengakui seluruh pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali PSAK menyaratkan atau memperkenankan lain. Berikut penghasilan komprehensif lainnya, yaitu entitas syariah mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi baik dalam laporan pendapatan komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Laporan sumber dan penggunaan zakat. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada a. sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah, b. sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah, C. kebajikan penyaluran zakat, dan D. proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga. Laporan sumber dan penggunaan zakat. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan a. dana zakat berasal dari wajib zakat, yaitu I dari dalam entitas syariah, I dari pihak luar entitas syariah, b. penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. kenaikan dan penurunan dana zakat, d. saldo awal dan zakat dana zakat, d. saldo awal dana zakat, zakat. Kerugian aset tidak boleh ditutup dengan dana zakat. Yang berikutnya laporan dan penggunaan dana kebijakan. Penerimaan dana kebijakan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada a. sumber dana kebajikan, b. kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerimaan, c.
proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerimaan dana, kebijakan yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7, yaitu pengungkapan pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga. Dan yang alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal. Laporan dan penggunaan dana kebajikan. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan, infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan non-halal. Yang B, penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lain untuk kepentingan umum. Yang C, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan. D, saldo awal dana kebajikan. Dan E, saldo akhir dana kebajikan. Berikut adalah contoh laporan yang kami ambil dari salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan akuntansi keuangan syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang keenam, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang kedelapan, catatan atas laporan keuangan. Contoh ini kami ambil dari Google.
Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.